wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Al-Mukarram Ustaz Rusdan Husain Marabesi. Terima kasih Pak Ustaz sudah berkenan hadir di musala kami. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 11 Bapak Haji Wahyudin, Ketua DKM Garuda Bapak Kasnari, dan serta jajaran pengurus semua, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, terutama dari DKM Al-Ikhlas. Alhamdulillah ada Pak Hani, Pak Ahmad, ada Pak Ustadz Ilyas dan yang lainnya. Terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu adik-adik semua pada acara kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu pengajian akbar, tentunya dalam rangka kegiatan Islamiyah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelaksanaan acara berikutnya kami sampaikan rangkaian kita acara malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ada penampilan dari santri Nurul Huda, yang selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua RW 11 Bapak Haji Wahyudin, dan kita lanjutkan nanti mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Bapak kita Ustaz Iskandar, dan acara inti kita yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Ustaz Rusdan Husain Marabesi, dan terakhir tutup dengan berdoa. Demikian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran dalam pelaksanaannya. Al-azmiyah wa alaniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita hadiahkan tentunya pada jemaah yang telah memberikan atau menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan di musala ini. Juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan acara kedua, yaitu tahfiz Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Alif Muhammad Alif Purban Mustafa. Silakan. Sama Raka, silakan. Raka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'minun.
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقولوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم من عند الله عهدا فلن يخلف الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Sebentar, jangan beranjak dulu. Silakan yang lain, adik-adik dari silakan. Dilanjut ya. Kasih Fikri satu. Gitu apa? Capek. Lama lu. Nih pegang nih. Pegang apa lu? Serak pegang kan. Tuhan. Ayo 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhabur Razaqul Fatahul Alim
Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'idul Muzillus Sami'ul Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafidul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimur Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isyul Syahid Al-Kakul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Ghaliyul Hamid Al-Musil Mubadi'ul Mu'idul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'allil Barrut Tawwab Muttaqimul Afur Rauful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughni'ul Mani'ud Darun Nafi'un Nurul Hadi Badi'ul Baqi Al-Warithur Rasyidus Saburul Ladzi laisa kamislihi syai'un wa wasami'ul basir Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada maklumatika wa mizaza kalimatika kullama zakaraka zakiluna wa ghafala zikrika ghafilun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajibul imanu bisyai'in ma waradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apakah wajib iman terhadap sesuatu yang dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam. Yajibul imanu bikulli ma warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa zalika kal isra'i wal mi'raji. Iya, wajib iman terhadap sesuatu yang diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya Isra dan Mi'raj. Mal isra'u. Apa itu Isra? Al-Isra'u wa sayrun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil harami ay masjidi Makkah ilal masjidil aqsa ay baitil maqdisi fi Palestina. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam hari dari Masjidil Haram yaitu masjid di Makkah menuju Masjidil Aqsa yaitu di Baitul Maqdis di Palestina. Ma huwal mi'raju. Apa itu Mi'raj? Al-Mi'raju huwa su'udun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatil Isra'i minal Masjidil Aqsa ila sama'is sabi'ati ay sidratil muntaha. Mi'raj adalah kenaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yaitu Sidratul Muntaha.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mudah-mudahan dari saya Mudah. Alhamdulillah kita dari Mudah itu sudah memberikan beberapa anak-anak yang sudah khatam ngaji kitab ya. Yang pertama khatam Durul Al-Fikriyah Risalah Tauhid, itu ada sebanyak 5 anak dan 1 anak yaitu tahfiz juz 1. Ini semua sudah kita berikan sertifikat, mudah-mudahan semua menjadi penyemangat bagi kita semua untuk anak-anak kita bisa terus belajar menjadi generasi penerus kita yang dapat menjadi kebanggaan bagi kita semua. Demikian, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak RW untuk menyampaikan sambutannya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ketua BKN atas nari sebelah berjalannya. Terima kasih kepada selamat datang Pak Ruslan ke rumah kami, rumah RW 11. Terima kasih kepada jajaran pengurus RT 1 dari RT 5, kelihatannya di luar, di dalam. Terima kasih kepada Karang Taruna, terima kasih telah hadir di acara peringatan Isra Mi'raj ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada sesepuh GKM Adik Kelas Pak Haji Krisna dan pengurus Didi Bapak Haji Samsuri. Mohon maaf Pak Samsuri, ini selalu mirip-mirip. Maaf Pak Haji. Ya, selanjutnya terima kasih kepada para santri yang kita tampil tadi. Itu adalah hasil didikan dari Musola Ruda. Semoga ada banyak santri-santri yang bisa bergabung dengan Nurul Huda ini, sehingga kita akan menciptakan suatu generasi-generasi penerus yang kita banggakan seperti yang Pak Ustadz Uri tadi sampaikan, sehingga kita lingkungan RW 11 khususnya itu menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman. Terus kemudian kita acara Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa di mana kita diajarkan untuk menjaga keimanan kita, terus kemudian meningkatkan ibadah kita, terus kemudian menjadikan sholat itu sebagai tiang kehidupan bagi kita semua. Itu intinya. Jadi di dalam bulan Rajab ini, bulan yang mulia ini, mari kita muhasabah diri, merenungkan diri, dan kemudian mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari Isra Mi'raj. Terus kemudian tadi sudah disampaikan Isra Mi'raj, perjalanan itu disampaikan oleh adik-adik kita adalah sesuatu yang luar biasa bagi umat Rasulullah SAW, dan hadiahnya pun sangat luar biasa. Nah, di dalam Rajab ini, jadi kita menyampaikan bahwa sebagai perenungan diri, sebagai untuk mengintrospeksi diri, apa kira-kira yang kurang di dalam diri kita dalam menghadapi peristiwa-peristiwa di kehidupan, baik itu di rumah tangga maupun di tetangga kita. Oleh karena itu saya mohon satu ritual ya, ini satu ritual khusus, mohon izin Pak Ustadz, untuk agar
kita merenungkan diri, agar kita merefleksikan diri, dan agar kita saling memaafkan di antara satu dengan yang lainnya. Mari kita coba saling menghadap berhadapan. Ya, Pak Mas Rudi, hanya duduk berdiri. Nah, samping kiri kanan tolong berhadapan-hadapan. Tolong berhadapan-hadapan. Kalau misalkan tidak kenal, saling kenal. Nah, ini begini. Nah, saling tolong Pak, ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini adalah ritual untuk salah satu cara untuk bisa merefleksikan diri, merenungkan diri, agar kita itu supaya ikhlas. Nah, terus kemudian kita tatap matanya, jangan melihat mulut, jangan melihat wajahnya, tatap matanya. Pak, tolong Pak, jangan makan dulu Pak ya, tolong Pak, ikutin Pak, ikutin ya, ikutin ini ritual khusus ya, ini ritual kita dalam rangka Islam itu menghadapi bulan Ramadan nanti. Jadi saling berjabat tangan atau pegangan tangan atau saling tatapan, jangan begini, jangan begini ya, tapi tatap, matanya tatap, di luar juga, di luar, ayo saling berhadapan, di luar, kanan kiri, kanan kiri. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya, ini bukan berarti untuk ini cuma salah satu ritual kita, ritual saya ya. Pak, tolong Pak, ikutin Pak, ikutin Pak. Mohon ini saling tatap Pak, saling tatap. Jangan kemudian begini, terus kemudian mukanya begini. Nanti kan lain. Tolong ya. Nah, coba. Saya tatap Pak Ustadz Mas Nuri, dalam hati, coba katakan dalam hati. Sebelum saya meminta maaf, saya akan maafkan kesalahan atau ketidaksukaan Mas Nuri. Ya. Nah, jadi saya mohon maaf lahir batin. Ada kesalahan apapun, tolong dimaafkan. Amin. Ya. Itu ya, satu cara kita untuk bisa melepaskan diri dari ego kita, ya. Ego di sini adalah emosi. Kita harus bisa mengontrol emosi kita, gitu loh. Itu tujuannya. Karena gini, kalau tidak saling menatap, itu hambar rasanya. Hambar itu pasti. Kenapa? Pasti akan suatu gerundel, tidak lepas begitu aja. Jadi itulah satu cara ketika kita merefleksikan diri, merenungkan diri, kemudian memaafkan seseorang, itu harus dengan tatapan muka yang ikhlas. Tidak bisa kita tangannya begini, mukanya begini, atau mukanya begini, atau sambil makan. Itu rasa di kolbunya yang saya rasakan itu beda. Yang kita rasakan beda pasti. Ketika kita mengikuti hal tadi, itu akan beda. Kolbu kita itu akan terbuka, melepaskan diri dengan emosi kita, kontrol kita, emosi kita, ego kita itu dilepas begitu. Nah itu ya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini menjadikan suatu perenungan diri yang tadi saya sampaikan tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darul, dan kita sudah saling memaafkan ya. Amin. Selanjutnya kita sebelum tausiah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Iskandar SPD. Beliau adalah juara 1 MTQ tingkat nasional 2018 di Sumatera Utara. 5 juz plus tilawah, juga juara hadis 10 juz musabakoh Al-Amir Sultan bin Abdul Aziz. Subhanallah. Kepada beliau Ustaz Iskandar wakil kami persilakan kepada. Yang mana? Ini? Sama aja. Sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل
ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bacaan tujuan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ilyas. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua yang ada di sini. Baik, selanjutnya acara inti kita yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Ruslan Hussein. Sebelumnya mungkin kami sampaikan sedikit tentang beliau. Beliau saat ini masih dosen ya Pak Ustaz ya? Masih. Dosen pasca sarjana Islamic Economy of Finance Trisakti Jakarta. Beliau juga trainer and konsultan di Jalur Islamic Economy, pengawas Dewan Syariah Koperasi Syariah Al-Himo Tangerang. Saat ini juga beliau masih aktif mengisi kajian mingguan ekonomi Islam di Serambi Islami TBRI, juga kajian Cahaya Hati di Ainus juga. Begitu, mari sama-sama kita simak dan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Ruslan Hussein. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ustaz.
Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habibullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Amina Wahillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada Pak RW, Pak Ketua DKM, para asatidz, Bapak Ibu sekalian, yang tua tidak saya himbau gelarnya, yang muda tidak saya sebut namanya, tapi insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan silaturahim kita pada malam hari ini semoga kemudian memenuhi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, man arada an yumidda lahu fi umri wa yubarik lahu fi rizqi falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Saya malam hari ini yang baru pernah saya ketemu mungkin Pak Ruri, ya, sama beliau mahasiswa saya. Sisanya kita baru pernah ketemu. Alhamdulillah. Pertemuan pertama selalu dihukumi sebagai silaturahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kursinya megah sekali, kelihatan dari luar luar biasa. Mohon maaf saya duduknya di atas. Ya. Dalam satu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Inna Allah ta'ala ja'ala fi hadhihi al-ummah amanain. Allah itu menjadikan kepada umat ini dua keamanan atau dua penjaga jaminan keamanan. Ya. Selama dua hal ini ada di tengah-tengah umat, maka kita tidak akan kena yang namanya qawari'il adab, yaitu azab yang datangnya tiba-tiba. Satu hal yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Saya kasih contoh. Umatnya Nabi Lut itu merasakan hal ini. Jadi hari itu mereka beraktivitas sebagaimana hari-hari biasanya. Yang ke ladang pergi ke ladang, yang kerja pergi bekerja, yang beternak dia beternak. Tapi tidak ada yang menyangka bahwasanya malaikat itu, kata Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya, malaikat itu semuanya sudah berdiri di atas pegunungan, melihat bagaimana Allah mengangkat mereka sampai ke atas, kemudian Allah balikkan mereka.
Sebagaimana kemudian kaum Ad, kaum yang paling kuat di atas muka bumi, hari itu mereka tidak ada yang menyangka bahwa akan ada angin yang bertiup, dan itu kemudian membuat mereka tumbang seperti pohon-pohon korma yang berlubang. Jadi kaum Ad itu hidup sezaman dengan, Bapak Ibu tahu di Jordan itu ada kota namanya Petra, di mana di situ ada peninggalan kota tua, di mana kota itu dipahat di atas gunung-gunung batu cadas. Nah, itu hal yang sama yang dilakukan oleh kaum Ad. Mereka kuat. Kata Nabi, fitnahnya kaum Ad itu pada kekuatan. Fitnahnya Bani Israel, wanita. Wa fitnati ummati, fitnah umatku, ada yang tahu? Apa fitnahnya kaum muslimin? Harta. Jadi ada 3 to. Harta, tahta, wanita. Maka kaum Ad itu dapat hukuman yang datangnya tiba-tiba, tidak ada mukaddimah sama sekali. Nah, oleh sebab itu maka ada 2 penjamin keamanan sehingga manusia itu tidak mendapatkan hukuman yang datangnya tiba-tiba. Kata Ibnu Abbas, yang pertama sudah Allah wafatkan, yang kedua masih ada sampai hari ini. Yang pertama adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi yang keberadaannya itu menjadi penjamin rasa aman bagi rahmatan lil alamin. Makanya rahmatan lil alaminnya Nabi ini berlaku kepada muslim dan non muslim. Bagi muslim itu dapatnya di dunia dan di akhirat. Bagi non muslim dapatnya di dunia saja berupa rasa aman. Jadi mereka tidak diazab oleh Allah selama masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Jahal itu pernah berdoa, Allahumma in kana hadza min indika fa amtirna bihijaratin minas sama. Mungkin Bapak Ibu bingung, kok Abu Jahal tapi doanya pakai Allahumma? Betul? Ya. Siapa Tuhannya Quraisy sebelum diutusnya Nabi Muhammad? Tuhannya Quraisy sebelum Nabi Muhammad diutus? Lata, Uzza, Manat, Hubal? Bukan, Pak. Allah. Tuhannya Quraisy itu dari dulu Allah. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Apa nama Ka'bah? Baitullah. Dari dulu. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Jadi Quraisy itu jahiliyah. Itu percaya kepada Allah tapi menyembahnya tidak kepada Allah. Makanya mereka kalau berdoa pakai redaksi yang sama, Allahumma. Dalam perjanjian-perjanjian itu Hudaybiyah tulisannya Bismika Allahumma. Maka Abu Jahal dia berdoa, Allahumma in kana hadza min indika. Ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Muhammad adalah betul dari sisimu, fa'amtirna bihijaratin minas sama. Maka turunkan hujan batu dari langit. Tapi Allah nggak turunkan hujan batu. Allah justru turunkan ayat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan kami tidak akan mengadab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Makanya satu-satunya Nabi yang tidak diturunkan azab di zaman beliau itu hanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Ibnu Abbas, penjamin keamanan ini sudah diwafatkan oleh Allah. Betul. Makanya Nabi itu kan pernah lagi duduk sama sahabat, fara'asahu afarafa'a ra'asahu ila sama. Beliau lihat ke langit, beliau bilang an-nujum, bintang. Dia yang menjaga stabilisator langit. Kalau tidak ada bintang, runtuhnya langit.
Kalau saya di antara kaum muslimin adalah penjaga keseimbangan, keselamatan semuanya. Kalau saya sudah tidak ada, saya takutkan apa yang dijanjikan Allah menimpa kalian. Nabi sudah nggak ada, yang tersisa cuma satu sekarang. Apa itu? Istighfar. Maka selama ada yang beristighfar, Allah tidak akan mengadab kita. Maka mari kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Satu, kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, mari kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahal azim. Semoga dengan menghadirkan kedua perkara ini, salawat dan istighfar, Allah jaga kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Air saya mana tadi? Oh, di sini. Baik, aus juga rupanya. Silakan. Sebenarnya minumnya harus pakai gaya Pak RW tadi. Harus pandang-pandangan. Kalau minumnya sendiri nggak enak Pak RW. Harus rame-rame. Nah, tuh, ayo silahkan minum. Rame-rame, jangan sendirian. Biar saya nggak merasa sendiri. Tafadhal. Barulah kita bahas materi kita pada malam hari ini tentang Isra Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendapatkan wahyu, ya, beliau ini Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya itu sir, rahasia. Berapa lama? 3 tahun. Diam-diam. Setelah 3 tahun, turunlah perintah agar Nabi mulai menyampaikan risalah ini kepada khalayak ramai. Akhirnya beliau naik di atas bukit Safa. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, ya, haji, sudah pernah lihat bukit Safa ya. Cuman kalau sekarang itu kan sudah ditutup. Aslinya tuh dulu bukit yang cukup tinggi. Yang boleh naik itu hanya pembesar-pembesar Quraisy. Dan yang bisa disampaikan adalah i'lan, pengumuman yang berkaitan dengan kematian seseorang, pengumuman perang. Ya. Ketika Nabi naik ke atas bukit Safa, akhirnya semua orang berkumpul karena Nabi itu punya julukan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang terpercaya, profesional, ya. Orang yang jujur, orang yang amanah, ya. Ternyata ketika beliau menyampaikan risalah ini, mulailah beliau itu ditentang. Termasuk penentangan pertama muncul dari pamannya sendiri. Siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab. Dia bilang, tabbat laka ya Muhammad, lihada jama'atana. Celakalah engkau wahai Muhammad, karena ini engkau kumpulkan kami. Allah turunkan surah tabbat yada abi lahabin wa tab. Kamulah yang celaka wahai Abi Lahab. Dari sini Nabi mulai mengalami tekanan. Ya, satu istihza. Beliau itu ditekan secara psikologis. Allah katakan dalam Al-Quran, Nabi dibilang innahu la majnun. Nabi Muhammad itu gila, majnun. Ya. Bapak Ibu pernah nggak dibilang misalnya, dibilang gila sama teman? Pernah? Saya lihat-lihat nih, ibu nih adalah gila-gilanya sedikit. Tersinggung? Bapak-bapak, misalnya dibilang, Pak, dari karakter Bapak nih kayaknya sudah harus periksa di grogol. Itu serangan pertama, psikologis.
Apa kemudian yang ternyata mengatakan Nabi ini gila itu tidak berpengaruh kepada Nabi, maka mereka mengganti dengan mengatakan Nabi itu sahirun kadzdzab, seorang penyihir dan pembohong. Ya. Ternyata tidak mempan, mereka memanggil Nabi mashurun, orang yang tersihir. Ternyata nggak mempan juga. Ini tidak mempengaruhi Nabi di dalam berdakwah. Yang bagi saya secara pribadi, misalnya saya datang kemari, terus Bapak dan Ibu mengatakan, ini Ustadz Ruslani kayaknya agak-agak gila sedikit. Oh, pulang saya sudah, dan gak akan balik lagi ke sini. Nabi dengan kebesaran hatinya itu tidak menghentikan dakwahnya sampai pembesar Quraisy itu ngumpulin pembesar-pembesarnya ngasih pengumuman. Siapa di antara kalian yang putranya menikah dengan putrinya Muhammad? Ya. Putri Nabi, anak Nabi yang paling pertama namanya siapa? Siapa? Qasim. Yang kedua, ini anak laki-laki, Abdullah. Anak perempuan pertama namanya? Nah, sebentar nih sebelum lanjut. Bapak Ibu cinta Nabi? Cinta. Boleh saya minta buktinya? Boleh? Apa nama ontanya Nabi? Yang tahu boleh pulang duluan. Pas lewat. Apa nama pedangnya Nabi? Zulfikar tuh kayaknya anak kompleks ini. Zulnya sih udah benar. Ya. Terakhir, berapa jumlah uban yang ada di rambutnya Nabi? Nah loh, seperti Bapak. Istri Bapak pun nggak akan mungkin hafal ubannya Bapak. Betul? Nabi Muhammad itu saking cintanya sahabat, ontanya dinamain, sendalnya dinamain, ubannya dihitungin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu cinta. Nah, kita lanjut dulu ini. Kalau nggak fokus nanti nggak sampai jam 12. Mereka kasih pengumuman, barang siapa yang putranya menikahi putrinya Nabi, ceraikan. Nabi itu punya putri saat itu ada 3 orang yang sudah nikah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Fatimah belum nikah. Ya. Maka yang 2 ini diceraiin. Yang diceraiin itu Ummu Kulthum sama Ruqayyah. Kelak nanti 2 putrinya ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan itu gelarnya Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Tapi nikahnya satu dulu meninggal, baru nikah saudarinya. Nggak boleh dalam Islam menghimpun 2 pernikahan di dalam satu waktu. Kakak beradik sekaligus nggak boleh. Nah, maka kemudian Nabi dalam kondisi putri yang begitu dicintai itu diceraiin sama suami-suaminya. Termasuk anaknya Abu Lahab namanya Utbah bin Abi Lahab. Utbah ini setiap dia mau safar kemanapun pasti dia singgah ke Nabi. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menghina Nabi. Bisa kita bayangkan orang lagi sakit, bukannya kan kalau kita seorang muslim itu adab mengunjungi orang sakit
Qul khairan indal marda, ucapkan kebaikan di tengah orang sakit. Ya, kita tuh kalau datang jenguk orang sakit, sakit apa Pak? La ba'sa tahuran insyaallah syafaqallah. Begitu kan kita ucapkan yang membuat dia itu hatinya jadilah lapang. Ya. Ini kalau orang Indonesia tuh kebiasaan jengukin orang sakit yang ditanya harga rumah sakit. Ya. Udah berapa lama di sini Pak? Ya. Misalnya Pak Ruri sudah berapa lama di sini Pak Ruri? Udah 2 minggu Ustaz. Oh, sehari berapa Pak Ruri? Ustaz, ini sehari 1 juta. Sama obat 2 juta. 14 hari kali 2 udah 28 Pak. Itu nambah sakit Pak Ruri. Itu adabnya orang muslim menjenguk orang sakit itu qul khairan, ucapkan yang baik-baik. Ini Utbah ini dia datang menjenguk Nabi yang sedang sakit. Yang diucapin tuh kalimat-kalimat yang menyakitkan. Sampai Nabi itu ada orang mau safar, sebelum safar dia harus jengukin Nabi untuk dihina dulu, baru dia safar. Tuh Abu Lahab satu keluarga tuh. Abu Lahab, Ummu Jamil sama Utbah, tiga-tiganya. Nabi itu udah pada saat itu beliau langsung berdoa. Ya. Allahumma salli alaihi kalban min kilabin nar. Ya Allah, jadikan di atas kepalanya anjing-anjing dari api neraka. Bapak Ibu tahu Utbah, waktu dia safar, ayahnya Abu Lahab tahu Nabi mendoakan seperti ini kepada putranya. Walaupun Abu Lahab ini dia kemudian tidak mau mengikuti Nabi, tapi dia takut sama doanya Nabi. Malam itu dia bilang kepada pasukan, "Ini Utbah malam ini jangan tidur di tenda." Mereka bikin ontak disusun, kemudian ditaruh tenda di atas. Utbah bin Abi Lahab malam itu dia tidur di atas tenda, takut. Tiba-tiba tengah malam muncul seekor singa yang entah dari mana datangnya. Dia masuk ke setiap tenda, seakan-akan dia mencari seseorang. Masuk di sini nggak ketemu, di sini nggak ketemu. Ternyata yang dicari ada di atas onta. Dia loncat ke atas, maka Utbah bin Abi Lahab mati, kepalanya dimakan seekor singa. Karena doanya Nabi. Jadi saat itu kaum muslimin, Nabi itu betul-betul ditekan sama Quraisy. Puncaknya ada satu peristiwa sejarah yang jarang dibahas. Itu terjadi 3 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Quraisy ini udah fisik nggak mempan, psikis nggak mempan, maka dia serang lewat harta. Jadi kaum muslimin itu di boykot. Kalau istilah kita tuh di embargo, di lockdown. Jadi 3 tahun itu benar-benar dikurung di lorongnya Abi Thalib, nggak boleh keluar dari sini. Nggak boleh ada yang melakukan jual beli dengan kaum muslim. Nggak boleh ada yang menikah dengan kaum muslimin. Semua akad dilarang. Akad nikah dilarang, akad jual beli dilarang, syirkah nggak boleh. 3 tahun. Ini perjanjian itu ditulis di atas kulit domba, ditaruh di dalam Ka'bah. Waktu udah 3 tahun, Nabi bilang kepada pamannya Abi Thalib, sampaikan kepada Quraisy, perjanjiannya sudah batal karena isi perjanjiannya sudah rusak. Ini Quraisy bilang, isi perjanjiannya ada di dalam Ka'bah. Dari mana ponakanmu tahu? Kalau gitu kita bikin perjanjian. Kalau betul apa yang dikatakan keponakanmu, maka perjanjian itu batal. Tapi kalau tidak betul, serahkan keponakanmu kepada kami.
Akhirnya diperiksa, Ka'bah dibuka, isi perjanjiannya diambil, itu semua poin-poinnya sudah habis dimakan rayap. Kecuali hanya tulisan Bismika Allahumma. Habis. Akhirnya perjanjian itu batal. Nabi sudah boleh kembali kepada Makkah. Tapi ada tapinya. Khadijah sudah sakit-sakitan. Efek dari pemboikotan ini cukup berat kepada ibunda kita, Ummul Mukminin Khadijah. Sehingga beliau jatuh sakit, beliau wafat. Ya, siapa orang pertama yang masuk Islam? Khadijah. Seorang perempuan. Siapa yang pertama kali syahid di dalam Islam? Sumayyah, seorang wanita. Ya. Jadi Khadijah ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai hari kiamat, kalau ada seorang perempuan dia beriman, maka Khadijah dapat pahala di dalam kuburnya. Karena beliau menjadi contoh bagi wanita yang lain untuk menjadi wanita beriman. Khadijah wafat. Nabi waktu menikah dengan Khadijah, Khadijah itu ngetes Nabi. Waktu dengar ada pemuda orangnya jujur, julukannya Al-Amin, akhlaknya bagus, maka Khadijah menguji Nabi dengan cara syirkah, mudharabah, kerjasama bisnis. Khadijah sahibul mal, punya harta, Nabi mudharib yang menjalankan modalnya. Kan mereka dagang itu kan sampai berbulan-bulan ya. Tapi ternyata Khadijah itu ngetes Nabi. Benar nggak sih pemuda ini orangnya seperti yang dibangga-banggakan Quraisy? Maka Khadijah ngirim mata-mata, namanya Maisarah. Ingat, Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Cuman di sini doang nama Maisarah itu perempuan, Pak. Aslinya itu laki-laki. Mohon maaf nih, Maisarah. Ya. Makanya Khadijah itu ngetes Nabi lewat dua, satu lewat uang, dua lewat safar. Betul? Karakter manusia itu akan terbaca jika kita berhubungan dalam masalah fulus. Ya, karakter kita akan ketahuan ketika kita ini safar bareng-bareng lebih dari 10 hari. Betul? Baru kelihatan tuh. Oh, Ruslan ini ternyata tenang orangnya, tapi kalau udah lapar cerewet juga rupanya. Kan, tapi Nabi berbulan-bulan pulang, Maisarah ngasih laporan, nggak ada aib sama sekali, nggak ada aib. Makanya Khadijah ngirim sinyal, minta dilamar, minta di. Akhirnya Nabi menikahi Khadijah. Berapa maharnya Nabi kepada Khadijah? 20 ekor onta merah. Onta merah itu lambang kekayaan di zaman dulu, kata Imam An-Nawawi. Onta merah itu lambang prestisius, kemewahan. Nabi itu 20 ekor onta merah, di mana satu ekor onta merah itu mahal harganya. Kalau kita rupiahkan zaman sekarang, itu bisa mencapai 2-3 miliar. Udah telat, Bu. Dulu ibu-ibu maharnya berapa? Ya, Ustaz, seperangkat alat sholat lagi. Ya, Nabi itu saking cintanya kepada Khadijah. Ya. Nabi pertama kali pulang menerima wahyu, ya, gemeteran, shock.
Padahal Nabi itu naik ke atas Gua Hira, Jabal Nur itu, Khadijah tuh sering naik ke atas bolak-balik nganterin makanan. Saya nggak membayangkan ada istri zaman sekarang mau naik nyusul suaminya di atas gunung buat nganterin makanan. Ada? Kata zaman sekarang bodoh amat ya nggak? GoFood aja nggak mau naik Pak, sampai ke atas gunung. GoFood mesen dari atas gunung kagak terima dia, di cancel sama dia di atas gunung, lu turun ke bawah katanya, baru gua anterin, iya kan? Ini Khadijah dia naik sampai ke atas, bolak-balik. Kadang Nabi itu nggak pulang sampai beberapa hari, tiba-tiba Nabi pulang gemeteran. Khasyaitu ala nafsi, saya takut sesuatu terjadi pada diriku, kata Khadijah. Kata Nabi, apa jawabannya Khadijah? Nih ibu-ibu, fungsi seorang istri itu di sini. Kalau suaminya lagi tertekan, puji dia seperti Khadijah. Khadijah mengatakan, wallahi demi Allah, la yahzikallah abadan, engkau tidak akan terhinakan selamanya. Satu, engkau itu suka nolongin orang. Engkau itu berkata jujur, tasdiqul hadis. 3, engkau itu suka memuliakan tamu. 4, engkau suka kemudian menolong orang yang kesusahan. 5, engkau suka membantu orang yang kena musibah. Demi Allah suamiku, engkau tidak akan terhinakan. Tuh lakinya tuh langsung dipuji. Untuk apa? Untuk membesarkan hatinya. Coba istri zaman sekarang, suami kagak pulang 3 hari, pulang-pulang gemeteran depan pintu, ketok pintu rumahnya, kata bininya biarin udah keluar sekalian udah, benar, udah kagak usah pulang sekalian. Ini Khadijah nikah sama Nabi, pertama kali Nabi masuk apa kata dia? Ahlan wa sahlan, baiti baitak, rumahku dengan segala isinya milikmu wahai suamiku. Berani wanita zaman sekarang kayak begitu? Rumahku, rumahmu wahai suamiku, suratnya tetap atas nama. Betul. Maka Khadijah ini, Nabi nikah sama Khadijah 25 tahun. 25 tahun Nabi nggak poligami sama sekali. Ketika Khadijah sudah wafat, Nabi nikah dengan istrinya, ya. Nabi nikah nanti istri Nabi setelah wafatnya Khadijah siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan Aisyah tuh nanti setelah itu. Satu-satunya istri Nabi yang masih gadis itu teman Aisyah. Sisanya tuh semuanya tuh ada yang udah tua, ada yang ditinggal mati suaminya. Memang itu perintah, bukan hawa nafsu, tapi perintah Allah. Ya. Nah, maka bisa membayangkan bagaimana Nabi Muhammad ditinggal sama Khadijah. Gak lama ditinggal juga sama pamannya Abi Thalib. Lebih-lebih pamannya ini wafat dalam keadaan bukan muslim. Padahal Nabi sudah ya ammi qul kalimah la ilaha illallah kalimatu uhajju bika indallah. Saya akan bersaksi di hadapan Allah untukmu ya paman. Cukup bilang la ilaha illallah sudah. Tapi karena ada Abu Lahab, Abu Jahal, mereka mempengaruhi Abu Thalib, akhirnya tidak berhasil. Sedihnya Nabi. Ya, Bapak Ibu tahu Nabi itu waktu Abdul Muthalib wafat, kenapa Nabi dititipkan kepada Abi Thalib? Kenapa bukan kepada Abbas? Kenapa bukan kepada Abu Lahab? Karena Nabi itu, ya, ayahnya Abdullah dengan Abu Thalib itu seayah seibu. Seayah
seibu. Kalau saudara yang lain hanya seayah, tapi tidak seibu. Jadi hubungan psikologisnya itu lebih kuat. Paman yang merawat beliau, menemani beliau dalam dakwahnya sampai waktu baiat al-Aqabah itu, walaupun Abu Thalib ini dia enggak mengikuti imannya Nabi Muhammad, tapi dia hadir di baiat al-Aqabah di Mina itu hanya untuk memberikan tanda kepada Quraisy, jangan coba-coba kalian sentuh ponakan. Dia hadir tuh cuman untuk itu, menunjukkan backingan, Pak, betul. Tuh gimana tahun itu Nabi ditinggal dua orang yang sangat beliau cintai. Maka tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun apa? Kesedihan. Karena Nabi sedang sedih, Nabi pikir, wah ini Nabi dakwah ke kota Taif. Ya, Taif itu 1 jam dari kota Makkah. Sejuk di sana. Ada sungai, ya, buah-buahannya itu enak, cuacanya dingin. Makanya kalau ada video yang menampilkan dunia Arab sudah mulai hijau, mengalir sungai-sungai, itu video Taif. Dan Taif ribuan tahun lalu memang sudah kayak begitu. Memang sudah hijau. Dan Nabi itu kan dulu waktu kecil dirawat sama Halimatus Sa'adiyah. Dari Bani Sa'ad itu adanya di daerah sana. Maka untuk menghibur hatinya Nabi pergi ke Taif. Ya bolehlah beliau itu berdakwah di sini. Hari pertama beliau ketok pintu-pintu rumahnya orang Taif, kagak ada yang buka. Yang artinya mereka nggak mau nerima Nabi. Sampai 3 hari Nabi jalan sama Zaid ibnul Harithah. Zaid, anak angkatnya, ya, putranya Zaid namanya Usamah bin Zaid, yang nanti pimpin pasukan perang lawan Romawi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu ternyata orang Taif ini mengumpulkan semua preman-preman yang ada di Taif, disuruh baris di gerbang kota Taif, sambil mereka ini mengusir Nabi dalam keadaan yang terhina dari kota Taif. Anak-anak kecil tuh megang batu, Pak, dilempar sampai lututnya Zaid ibnu Harithah, dan Nabi itu kan berdarah karena yang lempar rata-rata anak kecil, ya, makanya yang kena lutut tuh dipukulin di sepanjang gerbang kota Taif sampai diusir dalam keadaan yang terhina. Ini padahal pamannya baru wafat, istrinya baru wafat. Ini seperti menghadapi satu hal yang bertubi-tubi saat itu. Tiba-tiba datang malaikat penjaga 2 gunung Akhsyabain. Ya Muhammad, kami diutus oleh Allah untuk mengangkat 2 buah gunung ini untuk dihempaskan kepada Bani Thaqif yang menyakiti dirimu. Liyudbiqa 'ala alladziina zalamu wa'athu. Saya tanya, ibu-ibu kalau dapat tawaran seperti ini diterima enggak? Orang yang menyakiti hati ibu tiba-tiba dapat tawaran. Ini ada 2 gunung, tinggal ibu-ibu bilang yes, oke, maka akan kami hempaskan ke orang yang gak suka sama ibu. Diterima? Diterima, bahkan dia bilang kalau bisa jangan 2 gunung, tambah 1. Betul? Nabi itu ditolak. Makanya satu-satunya Nabi yang tidak menggunakan doa mustajabnya di dunia cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuotanya masih ada sampai akhirat. Itulah kenapa Nabi bisa ngasih syafaat.
Nabi yang lain udah nggak bisa. Kenapa? Kuotanya sudah habis, udah dipakai semua. Di puncak kesedihan inilah beliau diundang oleh Allah untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah. Isra Mi'raj ini adalah kashful awahim, kata Syekh Ramadan Al-Budi. Ya. Allah membuka rahasia-rahasia alam kepada Nabi. Satu, Allah buka rahasia alam barzakh, di mana tidak ada satupun Nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu memang bisa menghidupkan atas izin Allah. Beliau itu bahkan ditantang Bani Israel, hidupkan Sam bin Nuh, putranya Nabi Nuh, atas izin Allah. Tapi setelah beliau sholat dulu 2 rakaat, baru beliau doa. Tapi beliau belum pernah masuk ke alam barzakh. Tahu barzakh? Tembok yang besar. Itu baru dihancurkan pada hari kiamat. Gak ada yang bisa tembus. Yang di dalam gak bisa keluar, yang di luar ada saatnya dia masuk ke dalam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh yang tegak berdiri sampai hari kebangkitan. Tapi Nabi Muhammad malam itu ditunjukin alam barzakh. Beliau lihat Nabi Isa qa'imun yusalli fi qabrihi, dapat nikmat salat di dalam kuburnya. Nabi Musa alaihi salam, beliau lihat, beliau mencium bau wangi di alam barzakh. Beliau tanya kepada malaikat, wangi siapa ini? Masyidah, tukang sisir, anak perempuannya Fir'aun. Gara-gara kalimat bismillah, dia dibantai sama Fir'aun. Maka sampai hari ini, dari zaman Fir'aun, dia wangi di alam barzakh. Dibuka. Walaupun sebelum Isra Mi'raj Nabi itu sudah dibuka sama Allah, cuman malam itu puncaknya. Nabi bisa mendengar siksa kubur. Makanya Nabi bilang, kalau bukan kalian saling menguburkan satu dengan yang lain, saya minta kepada Allah, kalian bisa mendengar siksa kubur. Ini kalau kita bisa dengar siksa kubur, kagak dengar aja mau lewat kuburan takut Pak RW ya. Apalagi bisa dengar. Allah. Nabi di perang Badar itu, ini mayit-mayitnya pembesar Quraisy itu kan disusun. Terus beliau berdiri, beliau bilang, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, hal wajadtum anna wa'da rabbukumul haqqan. Apakah kalian menemukan janji Tuhan kalian itu betul? Kata Umar, ya Rasulullah, mayit. Engkau berbicara dengan mayit. Kata Rasulullah, mereka bisa mendengar melebihi dirimu ya Umar. Cuman mereka nggak bisa jawab. Mayit itu telinganya tajam. Antum lewat samping kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dari yang kuburannya di sini sampai di ujung, dengar semuanya di dalam. Makanya kita dilarang, orang yang sudah meninggal nggak boleh kita berkata-kata buruk tentang dia. Itu menyakiti hati mayit. Nah, jadi malam itu rahasia alam barzakh dibuka. Rahasia apa lagi yang Allah buka? Rahasia alam langit. Kan Jibril naik langit pertama. Fastaftaha Jibril. Diketok sama Jibril. Malaikat yang jaga nanya, man anta? Kamu siapa? Ana Jibril. Saya Jibril. Wa man ma'ak? Siapa denganmu itu? Muhammad. Qad bu'itha ilai. Dia sudah diutus. Na'am. Dia sudah diutus. Apa kata malaikat? Marhaban bih. Selamat datang.
Makanya ucapan marhaban itu dimulai ketika malaikat mengucapkan marhaban kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, saya ketemu Adam alaihi salam, farahibani, menyambut diriku, fada'ani bi khair, saya didoakan kebaikan. Naik ke langit yang kedua, ditanya sama malaikat, man anta? Ana Jibril. Wa man ma'ak? Siapa denganmu? Muhammad. Kata Nabi, di langit kedua saya ketemu siapa? Isa alaihi salam dan putra bibinya. Siapa putra bibinya Nabi Isa? Yahya. Nabi Yahya. Disambut Nabi Isa dan Nabi Yahya, naik lagi ke langit ketiga. Ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa manusia paling ganteng di atas muka bumi? Sebelum saya jawab, saya minum dulu. Silakan. Harus rame-rame, kata Pak Eko. Silakan. Nah, Nabi manusia paling ganteng itu Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Yusuf itu hanya mewarisi setengah gantengnya Nabi Adam. Saya dibayangkan ya, Nabi Yusuf itu cuma mewarisi setengah gantengnya Nabi Adam. Naik ke langit keempat, ketemu Nabi siapa? Nabi Idris. Tahu Nabi Idris Bapak Ibu ya? Nabi pertama Nabi Adam. Nabi kedua Nabi Syed, putranya Nabi Adam. Nabi ketiga baru Nabi Idris alaihi salam. Nabi yang pertama menggunakan qalam itu Nabi Idris. Naik ke langit kelima, ketemu Nabi Harun. Naik langit keenam, ketemu Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh, yang tadi disampaikan adik-adik tadi, ketemu Nabi Ibrahim. Lagi ngapain? Musnidat zahrahu ila baitil ma'mur. Beliau tuh lagi nyender. Nyendernya di tiang Baitil Ma'mur. Lagi ngeliatin malaikat pada tawaf mengelilingi Baitil Ma'mur. Jadi kalau di langit ketujuh, malaikat tawaf mengelilingi Baitil. Kalau di bumi, manusia tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Saat itu Ibrahim nanya, man ma'ak ya Jibril, siapa bersamamu? Muhammad. Nih, Bapak Ibu catat hal ini. Bapak Ibu tahu Nabi Ibrahim tuh bilang begini sama Nabi Muhammad, mur ummataka ghirasul jannah. Perintahkan umatmu untuk memperbanyak yakthiruna ghirasul jannah, memperbanyak ghirasul jannah. Apa itu ghirasul jannah? Nanti dia itu di surga jadi tumbuhan subur, ya, tumbuh dengan baik sekali. Wa ardhiha wasi'ah, dia luas sekali. Nabi tanya, ma ghirasul jannah? Apa itu ghirasul jannah? Kata Nabi Ibrahim, ghirasul jannah itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalimat ini, zikir ini itu tuh di surga tuh jadi tanaman yang besar, subur dan luas. Jadi Bapak Ibu pengen punya kebun di surga? Mau? Banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan punya kebun di surga dan punya kebun di dunia. Amin ya rabbal alamin. Habis itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Pohonnya besar-besar katanya.
daunnya itu sebesar telinga gajah. Ini rahasia alam langit dibuka kepada Nabi pada malam hari itu. Saya tuh bayangin, saya ini dulu tuh suka ngeliatin bintang. Pakai teropong bintang, terus kita ngeliatin bintang. Kan Allah itu bersumpah atas nama bintang. Wan najmi idza hawa. Dan demi bintang yang sudah mau mati, sudah mau tenggelam. Bapak Ibu pernah lihat bintang? Sinarnya pernah lihat? Sinar yang kita lihat malam hari ini, itu sinar yang dipancarkan 13 tahun yang lalu. Dia baru sampai ke bumi malam ini. Karena jarak antara bintang dengan bumi 13 tahun cahaya. Saya tuh jadi merasa, ya Allah, apa yang bisa kita sombongkan? Mau ke bintang yang terdekat saja, atau mau ke bintang yang paling jauh, planet yang paling terjauh, itu jutaan tahun cahaya. Kita ini mau sombong sampai di mana? Di tengah angkasa ini, kita tidak lebih sama seperti setitik atom yang udah nggak ada. Nah, terus untuk apa kita sombong? Masya Allah. Nabi itu melintasi itu semua, dibuka rahasianya pada malam hari itu. Sampai beliau itu masuk ke akhirat surga. Neraka beliau lihat. Makanya beliau bilang, ya, saya berkunjung saat itu ke neraka. Fara'aitu aktsara ahluhan nisa. Mohon maaf ibu-ibu. Nabi bilang neraka itu paling banyak penduduknya perempuan. Kalau surga itu aktsara ahluhan fuqara. Kalau surga itu paling banyak orang fakir. Orang fakir. Ya. Bukan berarti neraka paling banyak orang kaya, enggak. Cuman orang kaya tuh masuk surganya telat setengah hari di akhirat, hitungannya 500 tahun. Makanya Abdurrahman bin Auf waktu dengar hadis ini dia bilang, ya Allah, saya nggak mau untung lagi, saya maunya tuh dagang rugi aja udah. Kenapa? Kalau saya untung nanti saya nggak bisa ketemu teman-teman saya di surga, lama ketemunya. Itu Abdurrahman bin Auf. Saking dia tuh dengar hadis orang kaya masuk surga telat setengah hari. Masya Allah. Ya. Jadi mau jadi orang kaya apa orang fakir? Tetap. Kan ada dua tuh ya. Orang miskin yang bersabar, orang kaya yang bersyukur. Ini ulama beda pandangan nih, mana yang paling baik? Kaya syukur atau miskin yang sabar? Kalau Bapak Ibu maunya yang mana? Ada yang bilang, Tat, boleh nggak kaya sabar? Wah, kombinasi nih gitu ya. Nah, kok kita bisa sampai situ tadi? Dari mana tadi? Oh, Nabi berkunjung ke surga. Jadi Nabi itu malam hari itu dibuka semua rahasia. Alam barzakh, alam langit, alam akhirat itu dibuka sama Nabi. Bahkan alam dunia dibuka sama Nabi. Ini kenapa hikmahnya? Kenapa Nabi harus ke Masjidil Aqsa baru ke Sidratil Muntaha? Agar Nabi bisa memberikan bukti kepada Quraisy. Karena Quraisy itu banyak yang udah sering ke Aqsa. Nabi Muhammad baru pertama kali. Pulang pagi itu ditanya sama Quraisy, berapa jumlah tiang yang ada di Masjidil Aqsa? Ditantang benar ini sama Quraisy. Saya baru sekali datang ke Mushola Nurul Huda, ditanya berapa jumlah jendela, dia kagak tahu.
saya udah nggak hafal. Betul. Nabi ketika ditanya seperti itu, Allah itu menampakkan Masjidil Aqsa di depan matanya, beliau hitung, terus beliau bagi tahu kepada Quraisy. Beliau cerita tentang jalan masuknya terperinci, presisi, tidak ada yang kurang. Masya Allah. Ya. Ini yang kemudian beliau bawa, yaitu sholat. Terus terang, kita kalau bahas Isra Mi'raj nggak cukup 1 malam. 2 malam juga nggak apa-apa. Itu dia masalahnya. Ini panjang ini. Kita belum bahas bagaimana beliau ketemu Qabilah di tengah jalan. Kita belum bahas bagaimana Abu Jahal itu mendengar kisah ini sambil gembira bahwa dia merasa ini keruntuhan Nabi. Bagaimana mereka mengabarkan Abu Bakar. Ya? Masya Allah. Ini karena udah mau jam 10 ini. Ya. Nggak apa-apa. Ini masalahnya besok subuh saya harus berangkat. Jam 3 pagi. Tapi tidak apa-apa. Ya. Kita ulangi lagi. Intinya adalah Isra Mi'raj ini adalah Allah membuka rahasia-rahasia kepada Nabi. Di puncak kesedihannya Nabi untuk menurunkan satu syariat. Semua syariat selain syariat ini turunnya di bumi. Haji turunnya di mana? Di bumi. Puasa turunnya di mana? Di Madinah. Zakat turunnya di mana? Di Madinah. Artinya semua ibadah itu diturunkan di bumi. Satu-satunya ibadah yang diturunkan langsung di langit itulah sholat. Apa? Sholat. Maka jika Bapak Ibu berada pada puncak kesedihan, jadikan sholat sebagai penenang hati. Ini kadang kita ini zaman sekarang mau kemana? Bentar ya Tat, anak mau sholat dulu bentar. Sholat tuh kagak boleh bentar, harus khusyuk. Betul? Ya, ini kadang-kadang karena dunia kita itu menjadikan sholat hanya selingan di waktu kesibukan. Bahaya ini. Seharusnya kesibukan dunia kita selingan di antara waktu sholat. Ini yang harus kita garis bawahi, karena inilah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana beliau itu sholat di saat beliau sakit sampai mengikat kepalanya dengan kain untuk menurunkan demamnya. Wah, itu luar biasa. Ya. Kapan-kapan baru kita khatamkan nanti ya Pak? Siap. Insya Allah. Mohon maaf tidak terlalu terperinci. Memang Isra Mi'raj ini punya banyak sisi yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya. Cuman klasik waktu yang memisahkan kita, ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, ya, untuk kemudian saling menasihati, saling mengingatkan, ya, saling memberitahu tentang kebenaran. Ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata saya. Ya. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Ya. Allah mudahkan langkah kaki Bapak Ibu menuju surga. Amin.
Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya di satu tempat di mana ilmunya bertambah, Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Makanya melangkahkan kaki menuju tempat kajian itu termasuk perjalanan yang paling berat. Betul? Ya. Kalau dia ringan, mungkin nggak cukup ini tempat, penuh. Betul? Cuman ketika ada kebaikan majelis ilmu dengan majelis apa? Majelis dangdut begitu. Majelis dangdut tuh sampai keluar-luar ya, sampai berdesak-desakan. Ya, jadi ingat dulu majelisnya Imam Malik. Orang tuh berdesak-desakan sampai pada pingsan. Imam Ahmad tuh sampai pingsan gara-gara banyaknya orang di majelis ini. Jadi saya doakan Allah ampunkan dosa kita. Kata Pak RW tadi, ya sudah mau Ramadan ya, banyak-banyak mohon ampunan agar tali-tali yang memberatkan kita ini dia putus. Makanya tadi saling bermaafan itu adalah salah satu cara untuk masuk bulan Ramadan. Karena banyak dari kita masuk Ramadan masih banyak beban dosa. Makanya bahan bakarnya cepat habis di awal. 1 minggu semangat, 3 minggu udah loyo. Kenapa? Dosanya yang membebaninya. Makanya sebelum masuk bermaaf-maafan, istighfar. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah sehatkan kita. Allah lapangkan kesempitan kita. Kita doakan saudara kita yang gak bisa hadir, mudah-mudahan sehat. Allah mudahkan urusan mereka. Allah ampunkan dosa mereka. Itu cara agar doa kita makbul. Doakan yang gak hadir, karena nanti malaikat yang akan datang mengaminkan doa tersebut dan mendoakan kepada kita hal yang sama yang kita doakan kepada saudara kita yang lain. Saya kira cukup. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kita semua. Mari sesuai tadi yang saya sampaikan, kita berdiri untuk saling memaafkan sebelum bulan suci Ramadan ini. Para bapak-bapak, silakan ibu-ibu berdiri untuk saling memaafkan. Terima kasih. Demikian acara pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo kita foto dulu bersama Pak Ustadz ya. Foto dulu, ayo. Coba fotonya mana nih? Lagi, foto luar biasa. Siapa yang mau tahu? Itu bapaknya tuh. Bapak aja. Masya Allah. Beliau ini di samping di mana Pak? Masih ingat ya Allah. Saya lagi pagi ya. Mulia ini lagi pagi.